pagi semuanya. Ini adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Universitas Negeri Makassar bahwa saya telah mengikuti PPL 1, PPL 2 dan review dan berhak untuk mengikuti UKIP. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Senang bertemu kembali dengan kalian di pembelajaran akuntansi keuangan ini. Apa kabar kalian, nak? Baik, Bu. Baik, Bu. Ibu harap semuanya sehat. Berhubung dengan kondisi kita pada saat ini, Ibu ingatkan sekali lagi agar kalian tetap menjaga atau mengindahkan protokol kesehatan, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk memutus rantai penyebaran COVID. Nah, karena dalam pembelajaran ini kita menggunakan alat elektronik, Ibu ingatkan K3-nya ya, di mana kalian harus menjaga kesehatan keselamatan pekerja. Bagi yang memakai HP dalam pembelajaran ini, jangan sambil dicas ya nak ya. Dan bagi yang memakai laptop, jaga jarak pandang Anda dengan laptop dan perhatikan kabel-kabel di sekitar kalian biar tidak terjadi kecelakaan dalam pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Silahkan Anita Rahayu memimpin kita ke dalam doa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk absensi, Ibu ingatkan ya, Ibu sudah kirimkan link absensi di Google Classroom. Nah, tolong kalian mengisi absensi kalian. Ibu tunggu sampai pembelajaran ini berakhir. Nah, pada akhir pembelajaran nanti kita akan mengadakan post test. Nah, apakah masih ada yang ingat tentang pembelajaran kita pada minggu yang lalu, nak? Oke. Penyusutan aset tetap, Bu. Iya, pembelajaran kita minggu yang lalu adalah penyusutan aset tetap. Berapa metode, nak, penyusutan aset tetap? Tolong disebutkan. Ada 5. Ya, Nita, apa saja, Ta? Penyusutan garis lurus, saldo menurun, jumlah angka tahun, jumlah hasil produksi, saldo menurun ganda. Bagus, ternyata masih ada yang ingat dengan topik minggu lalu. Nah, pada hari ini kita akan membahas topik baru, yaitu aset tetap sumber daya alam. Nah, adapun KD yang kita bahas pada hari ini, aset tetap sumber daya alam, 3.16-nya menganalisis pencatatan beban deflasi aset tetap berupa sumber daya alam. Keterampilannya 4.16 melakukan pencatatan beban deflasi aset tetap berupa sumber daya alam. Adapun tujuan pembelajarannya, satu pengetahuan, melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan karakteristik aset tetap sumber daya alam dengan benar. Yang keduanya, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan harga perolehan aset tetap sumber daya alam dengan benar. Yang ketiganya, melalui kegiatan diskusi, peserta didik menentukan pendekatan harga perolehan aset tetap sumber daya alam dengan benar. Yang keempatnya, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan pengertian deflasi dengan benar. Yang selanjutnya, melalui kegiatan diskusi, peserta didik menganalisis perbedaan deflasi dan penyusutan depresiasi dengan benar.
Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan depresi dengan benar. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menentukan rumus depresi dengan benar. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis koreksi terhadap perhitungan depresi dengan benar. Nah, sedangkan tujuan pembelajaran keterampilannya ada 5. Yang pertamanya, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menghitung perolehan aset tetap sumber daya alam dengan benar. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menghitung depresi aset tetap sumber daya alam dengan benar. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mencatat harga perolehan aset tetap sumber daya alam dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mencatat depresi aset tetap sumber daya alam dengan benar. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyajikan aset tetap sumber daya alam. Nah, adapun hubungannya dengan dunia kerja nanti, pembelajaran kita pada hari ini, kalau kalian bekerja di perusahaan pertambangan, karena aset tetap sumber daya alam ini berupa hasil alam ya. Nah, nanti kalau kalian bekerja di perusahaan pertambangan, kalian bisa menghitung depresi sumber daya alam, seperti itu. Nah, untuk diskusi, kita bagi 3 kelompok ya, yang beranggotakan 5 atau 6 orang satu kelompok. Untuk kelompok 1 itu Nurul Hidayah, ketuanya. Kelompok 2 dengan ketuanya Nita Rahman. Kelompok 3 ketuanya Nita Rahayu. Masing-masing kelompok membahas materi yang berbeda ya. Untuk kelompok 1, materi yang dibahas konsep dasar aset tetap sumber daya alam. Yang keduanya, harga perolehan penyusutan aset tetap depresi sumber daya alam. Nah, kelompok 2 membahas depresi aset tetap sumber daya alam dan tujuan perhitungan depresi. Sedangkan kelompok 3, dia membahas dasar perhitungan depresi, prosedur perhitungan depresi, dan revisi perhitungan depresi dan pencatatannya. Nah, sekarang silahkan kalian berdiskusi dulu, karena masing-masing kelompok Ibu kasih waktu 15 menit, kemudian presentasikan hasil kerja kalian nanti di Zoom meeting. Nah, Ibu persilahkan untuk kalian diskusi melalui chat ya. 15 menit ya waktunya, silahkan diskusi. Sudah? Waktu 15 menitnya sudah selesai ya. Nah, sesuai dengan yang Ibu katakan di awal pertemuan tadi, bahwa masing-masing kelompok itu mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, bisa dimulai, Nak? Bisa. Nah, sekarang silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang dibahas oleh kelompok 1 tadi adalah yang pertamanya konsep dasar aset sumber daya alam,
dan harga perolehan penjutaan aset tetap depresi sumber daya alam. Silahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan ketua kelompoknya menunjuk siapa temannya yang akan mempresentasikan. Selamat pagi, saya dari Ketua Kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayah, anggota kelompok Winda Susilawati, Nurlailida, Vina Triana, dan Yuanita. Konsep dasar aset sumber daya alam akan dibacakan oleh Nurlailida. Dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi tentang konsep dasar aset tetap sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan aset tetap yang sering disebut dengan aset yang dapat habis. Aset sumber daya alam terdiri dari hasil bumi seperti emas, batu bara, biji besi, minyak tanah, gas alam, dan lain-lain. Aset ini dikarakteristikkan dengan dua fitur utama, yaitu 1. Pengambilan sepenuhnya aset tersebut, 2. Penggantian aset ini hanya dapat dilakukan oleh tindakan alam. Sudah, Bu. Iya, silahkan lanjutkan lagi. Harga perolehan penyusutan aset tetap depresi sumber daya alam akan dibacakan oleh Vina Triana. Vina Triana, dipersilahkan. Harga perolehan sumber daya alam, harga tunai atau harga pada pasar aset yang diserahkan atau diperoleh tergantung mana yang lebih rendah untuk pendapatan sumber daya alam dan menyiapkannya sesuai maksud pemilikan aset tetap tersebut. Bila sumber daya alam tersebut sudah ditemukan, misalnya tambang timah yang sudah ada, maka harga perolehannya adalah sebesar harga yang dibayar untuk mendapatkan tambang tersebut. Tetapi jika perolehan sumber daya alam yang baru dalam tahap eksplorasi, maka untuk menentukan harga perolehan sumber daya alam tersebut terdapat dua pendekatan. Sudah, Bu. Ada silahkan. Pendekatan harga perolehan penuh akan dibacakan oleh Winda. Yang pertama, pendekatan harga perolehan penuh. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk perusahaan industri minyak. Untuk usaha eksplorasi tambang minyak, perusahaan harus melakukan penggalian berulang-ulang pada tempat yang berbeda-beda. Dalam pendekatan ini, harga perolehan dihitung dengan mengkapitalisasi perusahaan seluruh biaya eksplorasi, baik yang berhasil maupun yang tidak berhasil. Oke, ada sanggahan enggak dari kelompok lain tentang presentasi kelompok 1? Bisa diterima? Ya, Bu. Bisa. Iya. Kalau bisa diterima presentasi dari kelompok 1, silahkan kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Silahkan Nita Rahman. Ya. Untuk pembahasan yang akan kami bahas adalah yang pertama, depresi aset sumber daya alam yang akan dibacakan oleh Helda. Waktu dan tempat dipersilakan. Depresi adalah berkurangnya harga perolehan atau nilai sumber daya alam seperti minyak, mineral, tambang biji besi, dan hutan kayu yang disebabkan oleh perubahan sumber daya alam tersebut hingga menjadi persediaan. Depresi merupakan kata lain dari penyusutan atau depresiasi yang terjadi pada suatu benda yang bersifat alami dan tidak dapat diperbaharui. Dalam bahasa akuntansi, depresi diartikan sebagai alokasi biaya yang diperoleh dari sumber-sumber alam selama periode pemanfaatan sumber tersebut. Saya lanjutkan ya, Bu. Ya, silahkan. Ada beberapa perbedaan antara depresi dan depresiasi yang akan dibacakan oleh Siti Afifah, Radita Susanti, dan Agnes Jessica. Waktu dan tempat dipersilakan. Beberapa perbedaan antara depresi dan depresiasi adalah sebagai berikut. 1. Depresi merupakan pengakuan terhadap pengurangan kuantitatif yang terjadi dalam sumber-sumber alam.
Sedangkan depresiasi merupakan pengakuan terhadap pengurangan manfaat ekonomi yang terjadi dalam aset tetap. Yang kedua, depresi digunakan untuk aset tetap yang tidak dapat diganti langsung dengan aset tetap yang sama jika habis. Sedangkan depresiasi digunakan untuk aset tetap yang pada umumnya dapat diganti jika masa manfaatnya sudah habis. Dan yang ketiganya, depresi adalah pengakuan terhadap perubahan langsung dari suatu sumber alam menjadi barang yang dapat dijual. Sedangkan depresiasi adalah alokasi harga perolehan ke pendapatan periode yang bersangkutan untuk suatu servis yang dihasilkan. Selesai, Bu. Kemudian ada beberapa tujuan dari depresi yang akan dibacakan oleh Desi Meliana Dewi dan Masita Nurul Aini. Waktu dan tempat dipersilakan. Saya akan membacakan tujuan depresi. Yang pertama, untuk mengetahui sisa stok dari sumber daya setelah dimanfaatkan untuk akibat kerusakan. Yang kedua, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Sekian. Yang ketiga, sebagai bahan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. Yang keempat, mencegah dan mengurangi kelangkaan sumber daya alam. Sudah selesai kelompok 2? Sudah, Bu. Ada sanggahan atau pertanyaan dari kelompok 1 dan 3 tentang presentasi kelompok 2, anak? Sudah paham ya? Berarti tidak ada sanggahan ya? Nah, kalau tidak ada sanggahan, kita lanjutkan ke kelompok 3. Silahkan Anita Rahayu. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Amalia Sarah, Siti Sapna, Julaiha, Rizka Hilaliah, dan Rendra Prayoga ingin mempresentasikan hitungan depresi, prosedur perhitungan depresi, dan revisi perhitungan depresi dengannya. Yang pertama, dasar perhitungan depresi yang akan dibacakan oleh Julaiha. Dasar untuk perhitungan depresi melibatkan 4 faktor. Yang pertama, biaya akuisisi. Biaya akuisisi acquisition cost adalah harga yang diperoleh hak properti untuk mencari dan menemukan sumber daya alam yang belum ditemukan atau harga yang harus dibayar untuk sumber daya yang telah ditemukan. Beberapa kasus properti lease dan pembayaran khusus dibayar kepada pemilik jika sumber daya alam produk ditemukan dan secara komersial menguntungkan. Yang kedua, biaya eksplorasi. Biaya eksplorasi sering diperlukan untuk menemukan sumber daya alam. Dalam banyak kasus, biaya ini dibebankan ketika apabila biaya ini berjumlah substansial dan resiko menemukan tidak pasti seperti dalam industri minyak dan gas, maka kapitalisasi dapat dilakukan. Yang ketiga, biaya pengembangan. Perusahaan membagi biaya pengembangan development cost menjadi 2 bagian. A. Biaya pengembangan berwujud, termasuk semua transportasi dan peralatan berat lainnya yang diperlukan untuk menambang sumber daya, serta menyiapkan untuk produksi atau pengiriman hasil pengembangan. B. Biaya pengembangan tidak berwujud merupakan bagian dari dasar depresi. Biaya ini didasarkan pada pos-pos seperti biaya pengeboran, terowongan, gua, dan sumur yang tidak memiliki karakteristik wujudnya, tetapi dibutuhkan untuk menunjang dalam pengembangan. Yang keempat, biaya restorasi. Perusahaan kadang-kadang mengeluarkan biaya yang substansial untuk merestorasi properti kembali seperti pada kondisi semula setelah dilakukan penambangan. Ini dinamakan biaya restorasi. Biaya restorasi ini adalah bagian dari dasar deflasi. Yang dimaksudkan dalam dasar deflasi ini adalah nilai wajar kewajiban untuk merestorasi properti setelah dilakukan penambangan. Baik, selanjutnya prosedur perhitungan depresi yang akan dijelaskan oleh Rendra Prayoga.
Prosedur perhitungan deflasi. Untuk melakukan perhitungan deflasi bisa dilakukan dengan metode biaya. Dalam metode ini, deflasi dihitung dengan menggunakan metode unit produksi. Berikut ini rumus menghitung biaya deflasi. Tarif deflasi sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu dibagi taksiran jumlah satuan hasil. Biaya deflasi sama dengan biaya deflasi per satuan dikali jumlah hasil yang diperoleh. Iya, revisi perhitungan deflasi dan pencatatannya akan dibacakan oleh Siti Sapna. Isi perhitungan deflasi dan pencatatannya. Akuntansi sumber daya alam memiliki beberapa masalah atau kesulitan dan perlu dilakukan revisi. Hal ini disebabkan oleh dua hal sebagai berikut. 1. Apabila harga perolehan yang ditaksir berbeda dengan harga perolehan yang sebenarnya, misalnya perusahaan menaksir harga perolehan di muka pada saat menghitung beban deflasi di mana pembangunan tambang sumber daya alam itu terjadi dalam masa eksploitasi. 2. Apabila taksiran isi tambang berbeda dengan taksiran isi tambang yang dipakai dalam menghitung deflasi. Dari masalah tersebut, maka revisi terhadap beban deflasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Revisi dilakukan pada deflasi tahun-tahun yang lalu dan tahun-tahunnya yang akan datang. 2. Deflasi tahun-tahun yang sudah dicatat tidak dikoreksi, tetapi deflasi tahun-tahun yang akan datang dilakukan dengan data yang terakhir. Dalam keadaan pertama seperti halnya aset tetap. Pada saat diketahui adanya perubahan, dihitung lagi deflasi per unit, kemudian dilakukan koreksi. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Hasil diskusinya sudah bagus-bagus ya anaknya. Sudah bagus-bagus, tetapi untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan menunjukkan PPT sebagai berikut. Konsep dasar sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan aset tetap yang sering disebut dengan aset yang dapat habis. Aset tetap sumber daya alam terdiri dari hasil bumi seperti emas, batu bara, biji besi, minyak tanah, gas alam, dan lain-lain. Hasil bumi ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan. Aset ini dikarakteristikkan dengan dua fitur utama. Yang satunya, pengambilan atau penggunaannya sepenuhnya aset tersebut. Yang keduanya, pergantian aset ini hanya dapat dilakukan oleh tindakan alam. Nah, harga perolehan aset tetap berupa sumber daya alam. Harga perolehan sumber daya alam, harga tunai, atau harga pasar aset yang diserahkan atau diperoleh tergantung mana yang lebih rendah atau untuk mendapatkan sumber daya alam dan menyiapkan sesuai maksud pemilikan aset tetap tersebut. Bila sumber daya alam tersebut sudah ditemukan, misalnya tambang, timah yang sudah ada, maka harga perolehannya adalah sebesar harga yang dibayar untuk mendapatkan tambang tersebut. Tetapi jika perolehan sumber daya alam yang baru dalam tahap eksplorasi, maka untuk menentukan harga perolehan sumber daya alam tersebut terdapat dua pendekatan. Yang pertamanya pendekatan harga perolehan penuh. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk perusahaan industri minyak. Untuk usaha eksplorasi tambang minyak, perusahaan harus melakukan penggalian berulang-ulang pada tempat yang berbeda-beda. Dalam pendekatan ini, harga perolehan dihitung dengan mengkapitalisasi seluruh biaya eksplorasi, baik yang berhasil maupun yang tidak berhasil. Sedangkan yang keduanya, pendekatan usaha berhasil.
Pendekatan ini muncul akibat adanya pendapat para ahli yang menyarankan agar hanya pengeluaran eksplorasi untuk sumur yang berhasil saja yang dikapitalisasi. Sebagai gambaran, untuk mengeksplorasi sumur minyak dilakukan 30 kali pengeboran dan yang berhasil satu sumur, sehingga tidak logis apabila 29 sumur yang tidak berhasil harus diperhitungkan sebagai harga perolehan dari satu sumur yang berhasil. Nah, depresi aset sumber daya alam. Depresi adalah berkurangnya harga perolehan atau nilai sumber daya alam seperti minyak, mineral, tambang biji besi, dan hutan kayu yang disebabkan oleh perubahan sumber daya alam tersebut sehingga menjadi persediaan. Depresi merupakan kata lain dari penyusutan depresiasi yang terjadi pada suatu benda yang bersifat alami dan tidak dapat diperbaharui. Dalam bahasa akuntansi, depresi diartikan sebagai alokasi biaya yang diperoleh dari sumber-sumber alam selama periode pemanfaatan sumber tersebut. Beberapa perbedaan antara depresi dan depresiasi adalah sebagai berikut. Yang pertamanya, depresi merupakan pengakuan terhadap pengurangan kuantitatif yang terjadi dalam sumber-sumber alam. Sedangkan depresiasi merupakan pengakuan terhadap pengurangan manfaat ekonomi yang terjadi dalam aset tetap. Yang keduanya, depresi digunakan untuk aset tetap yang tidak dapat diganti langsung dengan aset tetap yang sama jika sudah habis. Sedangkan depresiasi digunakan untuk aset tetap yang pada umumnya dapat diganti jika masa manfaatnya sudah habis. Yang ketiganya, depresi adalah pengakuan terhadap perubahan langsung dari sumber alam menjadi barang yang dapat dijual, sedangkan depresiasi adalah alokasi harga perolehan ke pendapatan periode yang bersangkutan untuk suatu servis yang dihasilkan. Nah, tujuan perhitungan depresi ada 4. Yang pertamanya, untuk mengetahui sisa stok dari sumber daya alam setelah dimanfaatkan atau akibat kerusakan. Yang keduanya, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam. Yang ketiganya, sebagai bahan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. Yang keempatnya, mencegah dan mengurangi kelangkaan sumber daya alam. Nah, dasar perhitungan depresi. Untuk perhitungan depresi melibatkan 4 faktor. Yang pertamanya, biaya akuisisi. Biaya akuisisi adalah harga yang dibayarkan guna memperoleh hak properti untuk mencari dan menemukan sumber daya alam yang belum ditemukan atau harga yang harus dibayar untuk sumber daya alam yang telah ditemukan. Dalam beberapa kasus, properti di-lease dan pembayaran khusus dibayar kepada pemilik jika sumber daya alam produktif ditemukan dan secara komersil menguntungkan. Yang keduanya, biaya eksplorasi. Biaya eksplorasi sering diperlukan untuk menentukan sumber daya alam dalam banyak kasus. Biaya ini dibebankan ketika terjadi. Apabila biaya ini berjumlah substansial dan risiko menemukan sumber daya tidak pasti, seperti dalam industri minyak dan gas, maka kapitalisasi dapat dilakukan. Yang ketiganya, biaya pengembangan. Perusahaan membagi biaya pengembangan atau development cost menjadi 2 bagian. Yang pertamanya, biaya pengembangan berwujud, termasuk semua transportasi dan peralatan berat lainnya yang diperlukan untuk menambang sumber daya serta menyiapkan untuk produksi atau pengiriman hasil pengembangan. Yang keduanya, biaya pengembangan tidak berwujud,
merupakan bagian dari dasar depresi. Biaya ini didasarkan pada pos-pos seperti biaya pengeboran, terowongan, gua, dan sumur yang tidak memiliki karakteristik wujudnya, tetapi dibutuhkan untuk menunjang dalam pengembangan. Yang keempatnya, biaya restorasi perusahaan. Kadang-kadang mengeluarkan biaya yang substansial untuk merestorasi properti kembali seperti pada kondisi semula setelah dilakukan penambangan. Ini dinamakan biaya restorasi. Biaya restorasi ini adalah bagian dari dasar depresi. Jumlah yang dimasukkan dalam dasar depresi ini adalah nilai wajar kewajiban untuk merestorasi properti setelah dilakukannya penambangan. Nah, prosedur penghitungan depresi. Nah, rumus untuk menghitung depresi, tarif depresi, harga perolehan dikurang nilai residu dibagi taksiran jumlah satuan hasil. Sehingga biaya depresi itu biaya depresi persatuan dikali jumlah hasil yang diperoleh. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh sebagai berikut. PT Pipa Cakrawala adalah sebuah perusahaan penambangan pasir yang berlokasi di Cilacap, Jawa Tengah. 5 Januari 2019, perusahaan itu membeli sebidang tanah yang dijadikan lokasi penambangan pasir seharga 1,2 miliar. Tanah seluas 150 meter tersebut diperkirakan mengandung pasir sebanyak 200.000 meter kubik pasir. Diperkirakan setelah seluruh pasir berhasil digali, tanah sisa pertambangan tersebut dapat dijual seharga 100 juta selama tahun 2019. Perusahaan berhasil menggali pasir dari tanah pertambangan tersebut sebanyak 20.000 meter. Jurnal yang berhubungan dengan aktivitas pembelian dan pemanfaatan tanah pertambangan tersebut, berapakah beban depresi dari tanah pertambangan tersebut sebagai berikut. Nah, saat perolehan tanah pertambangan, nah kasnya 1.200.000.000. Pada 5 Januari 2019, perusahaan dapat menghitung beban depresi untuk tanah pertambangan tersebut sebesar, nah harga perolehannya sebesar 1.200.000.000 dikurang nilai residunya 100 juta dibagi 200.000 meter kubik, sehingga depresinya tiap meter kubik sama dengan 5.500. Nah, jika pada tahun 2019 PT Pipa Cakrawala berhasil menggali pasir sebanyak 200.000 meter kubik, maka beban depresi perusahaan tersebut untuk tahun 2019 yang dibuat tanggal 31 Desember 2019 adalah 5.500 dikali 20.000 meter kubik, sehingga diperoleh penghutangnya 110 juta untuk tahun 2019. Jurnal untuk pencatatan depresi perusahaan pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut. Perusahaan melaporkan beban depresi sebesar 110 juta di debit dan akumulasi depresi 110 juta di kredit. Nah, perusahaan melaporkan beban depresinya sebagai bagian dari harga pokok produksi untuk menghasilkan produk dalam neraca. Akumulasi depresi merupakan harga perolehan sumber daya alam itu sendiri. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh sebagian neraca PT Pipa Cakrawala per 31 Desember 2019. Nah, ini adalah laporan neraca PT Pipa Cakrawala neraca per 31 Desember 2019. Tanah pertambangan 1.200.000.000, akumulasi depresinya 110, sehingga nilai dari tanah pertambangan itu 1.090.000.000.
Nah, yang selanjutnya, yang terakhir, revisi perhitungan deflasi dan pencatatannya. Akuntansi sumber daya alam memiliki beberapa masalah atau kesulitan dan perlu dilakukan revisi. Hal ini disebabkan oleh dua hal sebagai berikut. Yang pertamanya, apabila harga perolehan yang ditaksir berbeda dengan harga perolehan yang sebenarnya, misalnya perusahaan menaksir harga perolehan di muka pada saat menghitung beban deflasi, di mana pembangunan tambang sumber daya alam itu terjadi dalam masa eksploitasi. Yang keduanya, apabila taksiran isi tambang berbeda dengan taksiran isi tambang yang dipakai dalam menghitung deflasi. Dari masalah tersebut, maka revisi terhadap beban deflasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertamanya, revisi dilakukan pada deflasi tahun-tahun yang lalu dan tahun-tahun yang akan datang. Yang keduanya, deflasi tahun-tahun yang lalu yang sudah dicatat tidak dikoreksi, tetapi deflasi tahun-tahun yang akan datang dilakukan dengan data yang terakhir. Dalam cara pertama, koreksi dilakukan sepertinya halnya aset tetap. Pada saat diketahui adanya perubahan, dihitung lagi deflasi per unit, kemudian dilakukan koreksi. Misalnya deflasi terlalu besar, maka jurnal koreksinya akan dicatat pada akun akumulasi deflasi debit dan laba ditahan kredit. Nah, ada pertanyaan dari presentase Ibu? Bisa dimengerti, Nak? Bisa, Bu. Bisa ya. Setelah mempelajari materi tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan, Nak? Silahkan Nita Rahman. Yang dapat disimpulkan antara lain, deflasi adalah berkurangnya harga perolehan atau nilai sumber daya alam seperti tambang, dan kemudian tujuan dari perhitungan deflasi adalah untuk mengetahui sisa stok sumber daya alam setelah dimanfaatkan atau akibat kerusakan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, dan sebagai bahan perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Nah, tepat sekali. Nah, kalau kalian sudah paham semua, nah sesuai dengan janji Ibu di awal tadi, silahkan kalian jawab tes yang telah Ibu sediakan di Google Classroom. Nah, waktu pengumpulannya Ibu tunggu sampai jam 3 sore ya. Waktu pengumpulannya sampai jam 3 sore. Nah, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, materi kita telah selesai. Yang berarti minggu depan kita akan melaksanakan penilaian akhir semester ya. Mohon pelajari lagi materi-materi yang telah Ibu berikan pada minggu-minggu yang lalu, dan terus semangat ya Nak ya. Nah, mari kita menutup pertemuan kali ini yang diakhiri dengan doa. Ibu persilahkan untuk memimpin doa kita pada hari ini, pagi ini, Agnes Jessica. Silahkan Agnes. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa selesai. Selamat pagi semuanya. Silahkan meninggalkan Zoom meeting dan ingat tugasnya Ibu tunggu sampai jam 3 sore. Selamat pagi dan terima kasih. Pagi, Bu.